Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin hadirat sidang Id yang berbahagia, di dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, mari hadir kita, kumpul kita awali dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah yang turunkan rahmat hidayah pada kita sekalian, sehingga kita pagi hari ini dapat hadir untuk melaksanakan salat Idul Adha dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Salatan wa salaman semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk menyat waktu, yang pertama akan disampaikan hasil kegiatan kurban Masjid Al-Ihsan untuk tahun 2023. Akan kami sampaikan secara global bahwa hasil sodakoh dari 12 kelompok ini berjumlah Rp29.780.000. Uang ini dibelikan untuk 1 ekor sapi. Kemudian dari 3 kelompok yang akan kami sampaikan. Yang pertama, kelompok 1 dari Ibu Yuli Indah Supriyatin Beban Masjid untuk almarhumah Bapak Haji Muslimin, almarhum Bapak Haji Muslimin. Kemudian juga dari Ibu Yuli Indah Supriyatin. Yang ketiga dari Bapak Aris Suyitno BPN Muduran 1 untuk Ibu Heni Rohaini. Keempat dari Ibu Epa Paujiah BPN Masjid 1. Yang kelima dari Bapak Sareh Kertoyono BPN Tengah 3 untuk Ibu Rina Oktavilianti. Yang keenam dari Haji Muiz BPN Tengah RT 18. Dan yang terakhir untuk Ibu Hajah Suwarti Sirait BPN Tengah 3. Ini kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua, yang pertama dari Bapak Rifki Robi Zikrullah BPN Jenggalan 1. Kemudian dari Ibu Nurul Elina Hidayati BPN Tengah 1. Dari Bapak Anas Hidayat BPN Jalan Raya. Kemudian dari Bapak Suyadi BPN Tengah 1 untuk keluarga beliau. Dari Bapak Muhammad Nopal Haris BPN Jenggalan 1. Dari Bapak Haji Ainur Rafiq, kami ulangi, Haji Ainur Rafiq BPN Masjid 2 untuk almarhumah Ibu Siti Ammah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dari Ibu Hajah Rustiani BPN Masjid 1 untuk Ibu Isminah. Ini kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga ini dari keluarga besar Bapak Awang Larjuardi, dulu alamatnya BPN Masjid. Itulah hadirin 3 kelompok, yang 1 kelompok terakhir memang dari 1 keluarga. Kemudian akan kami sampaikan hasil pelayanan korban berupa kambing. Ini yang jumlahnya sama dengan tahun kemarin, 24 ekor kambing. Yang pertama dari Ibu Hayuni Rahmawati BPN Masjid 1, BPN Masjid RT 5 RW 2, 1 ekor. Kemudian dari Ibu Hajah Masyaratul Aini BPN RT 18, 1 ekor. Dari Ibu Lili Ilya Isnaini BPN Tengah RT 17, 1 ekor. Dari Bapak Mukhlisin BPN Masjid RT 5 RW 2, 1 ekor untuk Ibu Sukeni. Dari Bapak Suluhwijaya BPN RT 18, 1 ekor. Dari Ibu Diah Purbahan Dayani Wonocolo RT 19 nomor 7, 1 ekor. Kemudian dari Bapak Ependi BPN Masjid RT 5 RW 2 untuk Ibu Ani Susanti Ningsih. Kemudian dari Ibu Sulistowati Krian, 1 ekor. Dari Ibu Luki Andari Jalan Raya, 1 ekor untuk Insinyur Munaji. Kemudian dari Ibu Naning Tri Indri BPN Meduran 2, 1 ekor untuk almarhum Husnul Arifin dan Haikal Arif Bramantio. Kemudian dari Bapak Bagas BPN Masjid RT 5 RW 2, 1 ekor untuk almarhum Bapak Sumarji bin Tomo. Kemudian dari Rumah Sakit Siti Khadijah 1 ekor.
Yang ke-13 dari Ibu Nur Aida Bebean Tengah RT 18 untuk almarhum Bapak Sukadi 1 ekor. Kemudian dari Ibu Hajah Sunarti Bebean Masjid RT 18, kami ulangi RT 6 RW 2 untuk Bapak Mulyo. Kemudian dari Bapak Haji Sunarto Bebean Tengah RT 18 RW 5 untuk Ibu Kamiani 1 ekor. Dari hamba Allah Bebean Masjid RT 5 RW 2 1 ekor. Kemudian dari Bapak Haji Abdul Fatah Bebean Masjid RT 5 RW 2 1 ekor. Dari Ibu Nunu Widayanti Jalan Raya 1 ekor. Kemudian dari Ibu Khotim Bebean Masjid RT 5 RW 2 1 ekor. Dari Bapak Asep Mahrosa Bebean Masjid RT 5 RW 2 1 ekor. Dari Bapak Faisal Rija Mu'alif Fikri Bebean Tengah RT 18 1 ekor. Kemudian dari Bapak Jainal Abidin Bebean Tengah RT 18 1 ekor. Ibu selanjutnya dari Ibu Rukaiyah Bebean Tengah RT 17 untuk Bapak Tukirin 1 ekor. Dan yang terakhir dari Ibu Hajah Afiah Bebean Jalan 1 ekor. Dari Bapak Haji Susanto mohon barokah Fatihah. Yang pertama untuk Bapak Ibu Haji Surastri, Bapak Tarwi, Ibu Napisah, Bapak Pardi, Mbah Raminten, Mbah Drawi, Mbah Kamyani, Bapak Safari, Ananda Safatul Mafudoh, Bapak Satumin, Ibu Dewi Hana. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah para jamaah hasil perayaan kurban tahun ini, 4 ekor sapi dan 24 ekor kambing. Alhamdulillah. Kemudian mudah-mudahan ya, karena kalau tahun ini kalau kambingnya sama, cuma sapinya agak menurun 1. Tahun kemarin 5, tahun sekarang 4. Mudah-mudahan tahun akan datang kita ada umur dapat bertambah. Baik hadirin sekalian, sambil lanjutkan dengan ucapan terima kasih. Yang pertama, ucapan terima kasih dari Bapak Tohirin, Muhammad Tohirin Bebean Tengah. Mohon barokah Fatihah. Yang pertama untuk Bapak Arifin, untuk keselamatan keluarga beliau, kelancaran rezeki dan keluarga samawa. Kemudian dari hamba Allah mohon barokah Fatihah untuk Bapak Subiakto, Ibu Ismina, Bapak Samarin, Ibu Sium, Bapak Umar, Ibu Ani, Bapak Rajenal. Dari hamba Allah mohon barokah Fatihah yang pertama untuk Bapak Haji Ahmad Amir, Haji Abdul Syukur, Bapak Mahfud, Bapak Haji Abdullah Hilmi, Bapak Haji Ansor, Ibu Fatimah, Ibu Hajah Alfiah, Ibu Hindun, Ibu Hajah Hujamiah. Kemudian dari hamba Allah mohon barokah Fatihah yang pertama untuk Abah Abu Bakar, Mbah Ngawang Temin, Imam Syafi'i, Sriana, Mbah Alimah, Mbah Tumilah. Kemudian dari hamba Allah mohon barokah Fatihah yang pertama untuk almarhum Bapak Poniman Ananda Soleh, Ibu Titi Puspawati Ananda Siti Komaria, Ibu Duwari, kami ulangi, Mbah Durawi, Mbah Sundrika, Mbah Murijan, Mbah Supeni. Kemudian dari hamba Allah mohon barokah yang pertama untuk Bapak Musa, Ibu Yauti, Ibu Nur Musobiha. Dari hamba Allah mohon barokah yang pertama untuk Ibu Rohima, Ibu Khadijah, Bapak Mahfud dan Bapak Supangat. Dari hamba Allah mohon barokah untuk Bapak Subandi, Bapak Siswandi, Bapak Suwarsono, Ibu Suliha, Ibu Yatni dan Ananda Taris. Kemudian dari hamba Allah mohon barokah Fatihah yang pertama untuk Bapak Ahmad Saman, Bapak Sahli, Bapak Muhammad Langen, Ibu Umi Kalsum, Ibu Umi Uniastuti, Ibu Sairah, Ibu Umi Solihatin, Ibu Mas Pupa. Kemudian dari hamba Allah mohon barokah yang pertama untuk Bapak Agus Salim, Bapak Joko Nursio, Bapak Muhammad Arifin, Ibu Suhartati, Bapak Abdul Fatah, Bapak Abdul Mukti, Ibu Hajah Mahia, Ibu Satukah.
Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya dari hamba Allah mohon barokah yang pertama untuk Bapak Gojali, Bapak Supii, Bapak Muhammad Arifin, Bapak Hartono, Ibu Dewi dan Ibu Suhartati. Dari hamba Allah mohon barokah untuk almarhum Bapak Arifin Nur Faiz Ananda Raka. Dari hamba Allah mohon barokah yang pertama untuk Bapak Sutino, Ibu Aryati, Adi Dewi Sutrisno, Adi Suhartato, Ibu Sunarti dan Ibu Maryam. Kemudian dari hamba Allah mohon barokah Fatihah yang pertama untuk Bapak Suparno, Bapak Mustaman, Bapak Sumardi, Bapak Saidi, Ibu Tiami, Ibu Fatimah, Ibu Rukiani dan Ibu Wakijah. Selanjutnya dari hamba Allah mohon barokah Fatihah yang pertama untuk Bapak Haji Muslimin almarhum, kemudian Ibu Haji Isa, Bapak Edi Desmiko Hendrajaya. Dari hamba Allah mohon barokah Fatihah yang pertama untuk almarhum Bapak Ali Ansor bin Anwar, kemudian Ibu Happy Hermawati, kemudian untuk kesan keluarga dan keselamatan dalam menjalankan ibadah haji pada tahun ini. Kemudian dari hamba Allah mohon barokah Fatihah yang pertama untuk Bapak Ilyas, kemudian Dwi Agus Susilo, Yosi Hemandani. Dari hamba Allah mohon barokah Fatihah yang pertama untuk Bapak Anwar, kemudian Ibu Asia, Ibu Uripah, Ibu Umi Asih, Mbah Derawi, Mbah Simpen, Mbah Hamzah, Mbah Nafisah. Dari hamba Allah mohon barokah Fatihah yang pertama untuk Bapak Ngali, Bapak Yusuf Arif, Mas Agus Santoso, Adi Joko Susanto, Mas Enjang Sudarsono, Ibu Siti Fatimah dan Ibu Sauda, Adik Siti Khotijah, Novita Anggraini, Mbah Aminah, Mbah Nasir dan seluruh ahli kubur beliau. Mohon barokah Fatihah dari hamba Allah untuk Bapak Humaidi, Ibu Mahnunah dan Ibu Nikmatun Lailiyah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya jemaah mohon barokah Fatihah yang pertama untuk almarhum Bapak Pakih Usman, Mbah Nyaman sekalian, Mbah Usman sekalian, Bapak Sueb Usman, Ibu Sumarmi, Ananda Ainur Rafiq, Ananda Mutadi dan Mutakin. Kemudian mohon barokah Fatihah ini dari hamba Allah untuk Bapak Muhammad Nafi, Ibu Nurosida, Bapak Abbas, Ibu Mu'affah, Bapak Fatur Rosi, Ibu Tutikah, Ibu Parika, Ibu Kapsa. Kemudian dari hamba Allah mohon barokah Fatihah yang pertama untuk Mbah Malika, Mbah Hana, Mbah Sumardi, Mbah Kamirin. Dari hamba Allah mohon barokah Fatihah yang pertama untuk almarhum Bapak Muhammad Khalil, Bapak Haji Sueb, Bapak Haji Asjan, Ibu Miskia, Ibu Mahnunah dan Ibu Umi Kalsum. Kemudian dari hamba Allah mohon barokah Fatihah yang pertama untuk Bapak Imam Sumitro, Bapak Kasir, Bapak Umar, Bapak Supartono, Bapak Dahlan, Ibu Kalsum, Ibu Supartini, Ibu Mulyani, Ibu Nur Absah dan Adinda Atalah Harsiki. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selanjutnya dari hamba Allah mohon barokah Fatihah yang pertama untuk almarhum Bapak Mat Adlan sekalian, kemudian untuk Bapak Amari sekalian,
Bapak Sahli sekalian, Bapak Marjuki, Bapak Ahmad Saman, Ananda Edi Yulianto, dan Ibunda Rodiah. Kemudian dari hamba Allah mohon barokah Fatihah yang pertama untuk almarhum Pak Usman Jupri sekalian dan ahli kubur beliau, Ibu Diah Zakia sekalian, dan Ahmad Fauji sekalian. Ini maaf kurang jelas tulisannya. Kemudian dari hamba Allah mohon barokah Fatihah yang pertama untuk almarhum Bapak Marsaid, almarhumah Ibu Supiah, dan Bapak Arifin Nur Faiz. Dari hamba Allah mohon barokah Fatihah untuk keselamatan keluarga beliau. Selanjutnya dari hamba Allah mohon barokah Fatihah yang pertama untuk Mbah Topo, Mbah Sonya, Bapak Muslimin, Bapak Sumardi, Ibu Zulaika, Mbah Sarmini, Mbah Lumina, Mbah Sukarti, Ibu Patonah, Ibu Muhartati. Kemudian dari hamba Allah mohon barokah Fatihah yang pertama untuk Mbah Tamar, Mbok Sumilah, Mbah Usman, Mbah Marhamah, Bapak Paki Usman, Mbah Tamar, dan Ibu Sumarmi. Kemudian dari hamba Allah mohon barokah Fatihah yang pertama untuk almarhum Bapak Muhammad Al-Sri, kemudian Bapak Wagirin, Bapak Muninggar, Bapak Muyatim, Ibu Musri'ah, Ibu Maimunah, Ibu Yatama, Ibu Mariona, Ibu Ipah Jahrah, Ibu Siti Komariah. Yang terakhir sekalian mohon barokah Fatihah yang pertama untuk Bapak Abdul Wahid, kemudian untuk Bapak Usman Jupri, Bapak Muhammad Sabar Diman, Ibu Mutmainah, Ibu Siti Aminah, dan Ibu Pariatus Solihah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian para jamaah sekalian, pembacaan atau penyampaian pengumuman yang pertama dari hasil kurban tadi dengan sodakohnya, dan kami lanjutkan dengan ucapan terima kasih dengan bacaan Masyillah Fatihah kepada jamaah yang barangkali mengirimkan mohon bacaan surah Fatihah ada yang belum kami baca atau mungkin terselip, mohon nanti berhubungan dengan takmir, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari hadirin sekalian, ini waktu sudah menunjukkan jam 6 lebih, kita sholat bersama. As-sholatu jami'ah. Sawwu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis sholah. Sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat. Pertama nanti takbir 7 kali, di tengah-tengah takbir diselani baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Begitu juga nanti untuk rakaat yang kedua takbir 5 kali, di tengah-tengah takbir diselani bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yashisu fi sudurin nas. Salli salatul Eid al-Adha raka'atain mustaqbil al-qiblah. Allahu akbar. Alhamdulillah katsiran subhanallah. Khalifah muslim. شريك له أبدا. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا إله. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها
فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات أيها النبي ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن وبارك على سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور ويوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصرهم على معاند الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا
لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الملك الديان والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعه على مر الزمان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلق القرآن أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في قرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Hadirin para bapak, para ibu jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Terlebih dahulu marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat rahmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga di pagi yang penuh dengan barokah ini kita bersama bisa hadir di masjid dalam rangka melaksanakan salat Idul Adha. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah 1444 Hijriah, semua kaum muslimin melantunkan tahlil, takbir dan tahlil semata-mata untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada hari ini umat Islam sedunia sedang menjalankan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji, dengan jumlah kurang lebih sekitar 2 juta lebih. Mudah-mudahan ibadah beliau diberi kelancaran oleh Allah. Beliau yang melaksanakan haji diberi keselamatan oleh Allah, diberi kesehatan, sehingga bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna, dan mudah-mudahan semuanya kembali dengan bawa predikat haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, peristiwa Idul Adha ini tidak lepas dari 2 perintah Allah yang sangat erat sekali hubungannya dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana peristiwa-peristiwa yang menyebabkan disyariatkannya ibadah haji dan ibadah kurban adalah tidak lepas dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim dilahirkan di kota Babilonia atau terkenal dengan Babylon yang berada di Irak, di mana pada saat itu dipimpin oleh seorang raja yang namanya adalah Raja Namrud. Beliau adalah seorang raja yang sangat kejam sekali, sukanya kepada perempuan-perempuan yang cantik, sehingga setiap ada perempuan yang cantik pasti harus menjadi miliknya, walaupun itu sudah mempunyai suami dan suaminya harus pisah dengan istrinya. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, Nabiullah Ibrahim pada saat itu sangat dimusuhi oleh Raja Namrud, karena Raja Namrud bermimpi bahwa yang bisa menghancurkan kerajaannya adalah seorang lelaki, sehingga Raja Namrud menyuruh kepada semua pasukannya, setiap kali ada orang perempuan yang hamil disuruh mengintai, kalau memang anaknya nanti laki-laki disuruh membunuh. Oleh karena itu ayah daripada Nabiullah Ibrahim yang bernama Azar, kemudian ibunya yang bernama Amilah, atau di dalam
kitab yang lain menyampaikan bahwa nama ibunya adalah Buna binti Karbeta bin Karsi. Ya, itu masih ada keturunan dengan Nabiullah Nuh alaihissalam. Karena Nabiullah Ibrahim, ayahnya Azar takut kalau putranya nanti lahir seorang laki-laki akan dibunuh oleh Raja Namrud. Oleh karena itu beliau membawa istrinya ke dalam gua yang tidak diketahui oleh orang sama sekali, sehingga ibunya melahirkan Nabi Ibrahim di dalam gua sampai Nabi Ibrahim mulai bisa berjalan dengan lancar. Kemudian hadirin para bapak, ujian daripada Nabiullah Ibrahim tidak hanya itu saja. Melihat orang Babylon, rata-rata beliau adalah menyembah berhala. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri yang bernama Azar itu, beliau adalah termasuk orang yang pemahat berhala, dan berhala-berhala itu akan disembah oleh umatnya Nabi Raja Namrud. Suatu ketika Nabi Ibrahim adalah mulai menjak usia remaja, kira-kira usia 16 tahun. Nabi Ibrahim berpikir dengan pikiran yang jernih, tidak mungkin berhala yang tidak bisa bicara dan tidak bisa bergerak tapi disembah oleh umatnya Raja Namrud. Kemudian suatu ketika wihara di situ ditempati oleh beberapa patung yang menjadi sesembahan warga. Pada suatu malam hari Nabiullah Ibrahim masuk ke dalam wihara itu. Kemudian patung-patung itu dihancurkan semuanya oleh Nabi Ibrahim dengan menggunakan kapak. Tinggal satu patung yang paling besar dibiarkan, dan kapak itu dikalungkan di lehernya patung yang paling besar. Setelah itu di siang harinya umatnya Raja Namrud tahu bahwa patung sesembahannya itu sudah hancur semuanya, tinggal satu. Tinggal satu yang membawa kapak yang ada di lehernya. Kemudian kaum itu bertanya kepada Ibrahim, diabadikan dalam surat Al-Anbiya ayat 62. Qalu anta fa'alta hadza bi alatina ya Ibrahim? Apakah kamu wahai Ibrahim yang menghancurkan patung-patung sesembahan kami? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, qala fa'alahu kabirum hadza, yaitu patung yang paling besar yang ada kapaknya di lehernya itulah yang menghancurkan patung-patung yang lain. Fasalahum ingkanu yantikun, maka tanyalah kepada patung yang besar itu kalau memang dia bisa berbicara. Secara otomatis perkataan Nabi Ibrahim adalah menyinggung perasaan daripada orang-orang jahiliyah yang menyembah patung itu. Padahal orang jahiliyah merasa bahwa tidak mungkin patung bisa berbicara dan bisa menjawab pertanyaan itu. Itu secara tidak langsung Nabi Ibrahim menyendiri, yang sudah jelas-jelas patung tidak bisa bergerak dan tidak bisa berbicara kok disembah. Dengan jawaban Nabi Ibrahim, umatnya Raja Namrud ini marah, sehingga Raja Namrud mengetahui bahwa patung sesembahan umatnya dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim dipegang, kemudian bala tentaranya Raja Namrud disuruh mengumpulkan kayu-kayu sebanyak mungkin untuk membakar Nabi Ibrahim sebagai hukuman telah menghancurkan berhala-berhala. Akhirnya dikumpullah kayu-kayu ranting-ranting sebanyak mungkin, kemudian dibakar. Pada saat itu Nabi Ibrahim dilempar di dalam api yang sudah terbakar dengan membara. Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat 69, Qulna ya naru kurni bardaw wa salaman ala Ibrahim, wahai api, kamu janganlah sampai membakar Nabi Ibrahim, dinginlah. Karena hakikatnya yang bisa membakar manusia itu bukan api, tapi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, maka Nabi Ibrahim selamat karena ternyata api itu tidak membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim tidak hanya itu. Kemudian Nabiullah Ibrahim merasa sudah kesal berada di kota Babylon, ternyata manusia-manusia masih tetap menyembah berhala, tidak mau beriman kepada Nabiullah Ibrahim. Kemudian Nabiullah Ibrahim pindah dari negara Babylon, Mesir itu pindah dari Irak menuju ke Mesir dengan bawa istrinya yang bernama Sarah.
Istri Nabi Ibrahim adalah merupakan wanita yang gadis yang sangat cantik sekali. Mungkin wanita yang tercantik pada saat itu, dan bahkan di dalam riwayat disampaikan bahwa Siti Hajar, Siti Sarah, istrinya Nabi Ibrahim termasuk wanita tercantik setelah Ibu Hawa. Akhirnya di kerajaan Mesir itu pada saat itu masih dipimpin oleh seorang raja yang bernama Amr bin Amru. Amr bin Amru ini mendengar bahwa ada seorang gadis, seorang perempuan yang sangat cantik sekali. Kemudian raja ini ingin memilikinya, akan dijadikan istrinya. Kemudian dipanggillah Nabi Ibrahim dengan istrinya untuk datang di kerajaan. Pada saat itu Nabiullah Ibrahim pesan kepada istrinya Siti Hawa, nanti kalau ditanya seorang raja jangan mengaku sebagai istri saya, tapi bicaralah bahwa saya adalah saudaranya Ibrahim. Pada saat itulah Nabi Ibrahim itu berbohong. Jadi Nabi Ibrahim itu pernah berbohong 3 kali. Hanya 3 kali itu pun untuk menyelamatkan dirinya, karena dia adalah termasuk utusan Allah. Yang pertama, pada saat Nabiullah Ibrahim diminta oleh Raja Namrud untuk ikut menyembah berhala. Nabi Ibrahim mengatakan, mohon maaf saya sedang sakit, nggak bisa ikut menyembah berhala. Yang kedua, ditanya Raja Amr bahwa istrinya Siti Sarah bukan istrinya tapi saudaranya. Itu berbohong yang kedua. Yang ketiga tadi, Nabiullah Ibrahim menyampaikan bahwa yang merusak berhala adalah bukan saya tapi bal fa'alu kabirum hadza, itulah berhala yang paling besar yang membawa kapak di lehernya, itu yang menghancurkan berhala yang lainnya. Jadi 3 kali Nabiullah Ibrahim itu berbohong, setelah itu tidak sama sekali. Kemudian istrinya Siti Sarah dipanggil oleh seorang Raja Amr. Begitu seorang Raja Amr bin Amru ingin mendekati, Allah melindungi istrinya Nabiullah Ibrahim. Istrinya Nabiullah Ibrahim berdoa, ya Allah lindungilah saya cinta kepadamu dan utusan kamu, jangan sampai orang-orang yang tidak beriman menodai kepada saya. Begitu istrinya Nabi Ibrahim, Siti Sarah mohon kepada Allah, Raja Amr yang mendekati tanpa diketahui dari mana datangnya, seakan-akan Raja Amr itu tercekik lehernya, tidak bisa mendekati. Bahkan itu terulang sampai 3 kali. Setelah sampai 3 kali, akhirnya Raja Amr itu menyerah. Sudah, suruh pulang aja Ibrahim dengan saudaranya. Itu bukan manusia, itu adalah jin, karena saya tidak bisa mendekati. Pada saat Nabiullah Ibrahim disuruh pulang dengan istrinya, diberilah hadiah oleh Raja Amr berupa seorang wanita budak yang sangat cantik sekali bernama Siti Hajar. Alhamdulillah, setelah Nabiullah Ibrahim melanjutkan perjalanan menuju ke Palestina bersama dengan istrinya Siti Hajar, ya. Jadi Nabiullah Ibrahim itu sudah lama sekali, sudah usia tua, di atas 80 tahun masih belum diberi keturunan oleh Allah. Padahal beliau adalah utusan Allah yang harus ada yang meneruskan perjuangan beliau. Setiap malam Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah, diterangkan di dalam surat As-Saffat ayat 100 itu, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berilah kami keturunan yang solih. Setelah Siti Sarah mendengar setiap malam Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah minta agar diberi keturunan yang solih, Siti Sarah merasa salah karena Siti Sarah sendiri sudah merasa usia lanjut, di mana pada saat itu Nabiullah Ibrahim kurang lebih usia sekitar 85 tahun. Siti Sarah merasa bahwa dirinya mandul, tidak bisa memberikan keturunan pada Nabiullah Ibrahim karena sudah tua. Akhirnya Siti Sarah mohon kepada Ibrahim agar menikah kepada Siti Hajar, hadiah dari Raja Am tadi, agar supaya mempunyai keturunan. Alhamdulillahirabbil alamin, ternyata Nabiullah Ibrahim setelah nikah dengan Siti Hajar, Allah memberikan berita lagi, ayat berikutnya, yaitu fabasyarnahu bigulamin halim, nanti akan diberikan
diberikan berita gembira bahwa nanti akan berikan keturunan. Alhamdulillah setelah pernikahan berjalan 1 tahun, diberilah Ibrahim seorang putra yang diberi nama Ismail alaihissalam. Alhamdulillah setelah Nabiullah Ibrahim mempunyai putra yang diberi nama Ismail, betapa senangnya. Tidak hanya Nabi Ibrahim yang senang, tapi istrinya Siti Sarah pun juga senang karena ternyata Ibrahim mempunyai keturunan yang akan bisa melanjutkan perjuangan agama beliau. Kemudian Allah mencoba lagi keimanan Nabiullah Ibrahim agar supaya Siti Hajar dengan putranya Ismail itu dipindahkan dari Palestina menuju ke Makkah. Karena apapun namanya seorang perempuan kalau ada 2 istri, dan Nabiullah Ibrahim sering datang kepada Siti Hajar karena melihat putranya, otomatis istri pertamanya adalah cemburu. Sehingga istri pertama Siti Sarah tidak mau dikumpulkan serumah dengan Nabi Ibrahim. Oleh karena itu Allah mengutus Nabi Ibrahim agar Siti Hajar dengan putranya Sarah dipindahkan dari Palestina menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Perjalanan dari Palestina menuju ke Makkah adalah menempuh kurang lebih sekitar 2.240 kilo. Di mana pada saat itu belum ada kendaraan yang canggih, satu-satunya kendaraan adalah dengan menggunakan naik unta. Berangkatlah Nabiullah Ibrahim dengan Siti Hajar istrinya tercinta dan putranya Ismail menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Ternyata apa yang diperintahkan oleh Allah menuju ke Makkah Mukarramah di situ tidak seperti yang dibayangkan. Ternyata di sana masih berupa gunung, berupa padang pasir yang tidak ada sama sekali tanda-tanda kehidupan. Tidak ada manusia satupun, bahkan tumbuhan pun tidak ada. Setelah sampainya di sana ternyata Ibrahim masih diuji oleh Allah lagi keimanannya. Apakah masih cinta kepada istri dan anaknya daripada cinta kepada Allah? Sesampainya di Makkah, Nabi Ibrahim mendapatkan tugas dari Allah agar kembali lagi ke Palestina untuk melanjutkan perjuangannya. Betapa sedih istrinya Siti Hajar dengan putranya yang masih kecil ditinggal di padang pasir yang tandus, tidak ada harapan kehidupan sama sekali. Akhirnya Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan putranya. Siti Hajar dan putranya merengek agar supaya Nabiullah Ibrahim jangan meninggalkan saya dan anak saya. Anak masih kecil, masih membutuhkan makan dan minum. Bagaimana mungkin seorang suami meninggalkan istrinya di padang pasir, di lembah gurun Sahara yang tidak ada tanda kehidupan sama sekali. Sampai 3 kali Siti Hajar menggondoli bajunya Nabi Ibrahim. Ternyata akhirnya Siti Hajar menyadari bahwa tidak mungkin Nabiullah Ibrahim meninggalkan dirinya dengan putranya di padang pasir yang tandus kalau tidak perintah dari Allah. Akhirnya Siti Hajar tanya kepada Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah? Sampean kok tega sekali meninggalkan saya dan putra yang masih kecil ini di lembah yang tidak ada tanda kehidupan sama sekali. Akhirnya Nabiullah Ibrahim menjawab, betul istri saya, bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin saya meninggalkan kamu dan anak kita tanpa ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Siti Hajar menyadari bahwa kepergian Ibrahim kembali ke Palestina adalah merupakan perintah dari Allah. Karena Siti Hajar termasuk istri yang sholihah, yang taat kepada suami. Apapun dan kondisi apapun yang dikerjakan oleh Ibrahim, beliau adalah selalu nuruti. Istri yang husnul khotimah, selalu taat kepada suami. Akhirnya ditinggallah Siti Hajar dan putranya Ismail di lembah yang gersang. Beberapa hari kemudian bekal untuk makan dan minum Siti Hajar dan putranya sudah habis. Siti Hajar bingung mencari makan di mana, di padang pasir yang tidak ada tanaman sama sekali. Akhirnya karena kebingungannya itu, Siti Hajar naik ke Bukit Sofa. Kemudian di atas Bukit Sofa melihat ke Bukit Marwah yang jaraknya kurang lebih sekitar 400 meter. Karena teriknya panas matahari sehingga kalau Bukit Marwah dilihat dari Bukit Sofa itu seakan-akan ada air. Kemudian Siti Hajar turun, berangkat lari menuju ke Bukit Sofa. Ternyata di perjalanan tidak sama dengan apa yang beliau lihat, seperti ada air, ternyata tidak air. Yang ada hanya fata morgana. Yang melihat, kalau dilihat dari jarak jauh itu seakan-akan ada air.
Begitu juga di Bukit Marwah, melihat lagi ke Bukit Sofa, seakan-akan juga ada air di sana, kembali lagi ke Bukit Sofa sampai 7 kali. Itulah yang menjadi syariat di mana setiap haji dan umrah itu diharuskan, disyaratkan atau menjadi rukun harus sa'i dari Sofa ke Marwah 7 kali. Setelah itu Siti Hajar betul-betul sudah capek 7 kali dari Sofa ke Marwah, dari Marwah ke Sofa. Putus asa akhirnya melihat putranya Ismail yang menangis terus karena kelaparan dan haus. Akhirnya Ismail menghentakkan kakinya di bumi karena sakit karena lapar dan dahaga. Bersama dengan itu Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengeluarkan air dari tumitnya Nabi Ismail. Keluarlah air menguncur dengan deras di kakinya Nabi Ismail yang dihentakkan tadi. Begitu air muncul dengan derasnya, Siti Hajar takut nanti air itu akan melebar kemana-mana. Akhirnya Siti Hajar mengumpulkan pasir-pasir untuk dikumpulkan bendung air supaya tidak mengalir kemana-mana dengan mengatakan zam-zam, zam-zam, di mana zam-zam adalah bahasa Palestina yang artinya katanya zam-zam adalah berkumpullah, jangan melebar kemana-mana. Sampai sekarang itulah yang terkenal dengan air zam-zam yang tidak pernah habis sama sekali sejak Nabiullah Ismail sampai sekarang. Bahkan setiap tahun jamaah haji tidak lebih dari 2 juta, tidak pernah kehabisan sama sekali, bahkan belum hari-hari biasa yang banyak jamaah umroh. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, setelah keluar air zam-zam dari tumit kaki Nabi Ibrahim yang dihentakkan tadi, begitu banyak burung-burung yang berdatangan dari mana-mana karena melihat di bawah ada air. Kumpullah burung-burung di sana dan berterbangan di atasnya. Kaum-kaum yang selama ini tidak pernah mendapatkan air, begitu melihat ada burung yang berkumpul di atas Makkah, akhirnya berdatanglah kaum-kaum baik dari Yaman maupun dari yang lainnya. Ternyata di situ disaksikan bahwa di bawahnya terdapat air yang telah dikumpulkan oleh Siti Hajar. Akhirnya kaum-kaum banyak yang berdatangan meminta izin kepada Siti Hajar untuk membuat tenda, berkemah di situ dengan membawa hewan, membawa tanaman-tanaman. Akhirnya suburlah di sekitar tanah Makkah itu. Hadirin kaum muslimin jamaah salat itu alhamdulillah. Nabiullah Ibrahim setelah itu tidak hanya cukup di situ, masih diberi ujian oleh Allah lagi, di mana Nabiullah Ibrahim bermimpi. Di dalam mimpinya itu Nabiullah Ibrahim disuruh menyembelih putranya Nabi Ismail. Falamma balagha ma'usaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Dalam surat Asy-Syafa itu ayat 100. Kemudian Nabiullah Ibrahim mendapatkan mimpi bahwa mimpi adalah perintah dari Allah. Nabi Ibrahim ragu dengan mimpinya, apa betul ini mimpi perintah Allah. Nabi Ibrahim ragu-ragu, akhirnya bertanya kepada istri Hajar, wahai istriku, saya bermimpi di mana dalam mimpi saya itu saya menyembelih putra kita Nabiullah Ismail. Tidak mungkin seorang ayah yang sangat mencintai putranya satu-satunya yang sudah lama didambakan, kemudian kok diperintah Allah untuk menyembelihnya. Akhirnya karena keraguan-raguan itulah bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah, sehingga menjadi syariat bahwa kita disunahkan untuk puasa tarwiyah di setiap tanggal 8 Dzulhijjah. Ternyata mimpi itu betul perintah dari Allah. Di malam berikutnya tanggal 9 Dzulhijjah mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Inni arafil manami anni adzbahuka fangdur madza tara. Karena yakin bahwa itu adalah perintah dari Allah, maka menjadi syariat kita disunahkan puasa di tanggal 9 Dzulhijjah dengan puasa Arafah, karena sudah yakin bahwa itu adalah betul-betul perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabiullah Ibrahim memanggil pada putranya yang solih. Putranya pun juga termasuk anak yang solih solihah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, Ibrahim rela walaupun dengan taruhan nyawa. Qala ya abatif al-matu maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Ismail menjawab pada ayahnya, wahai ayahku,
laksanakan kalau memang itu perintah dari Allah. Insya Allah sampean akan menjumpai kami dalam keadaan sabar. Ismail adalah putra yang soleh, selalu taat kepada kedua orang tua. Apapun yang diperintahkan orang tua dilaksanakan walaupun dengan nyawa taruhannya. Karena Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail sudah sepakat bahwa itu yakin bahwa perintah menyembelih adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berangkatlah Nabiullah Ibrahim dengan putranya Ismail menuju ke Mina untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menyiapkan golok yang sangat tajam sekali. Sesampainya di Mina, Nabiullah Ibrahim digoda lagi oleh syaitan. Wahai Ibrahim, kamu dibujuk oleh Tuhan, mana mungkin putra kamu yang kamu harapkan sudah puluhan tahun sekarang lahir, sudah lucu-lucunya, sudah usia menjelang remaja, kamu kok diperintahkan menyembelih? Itu tidak mungkin, perintah tidak masuk akal, katanya setan. Karena Nabiullah Ibrahim dengan Nabiullah Ismail sudah sepakat dan janji bahwa yakin itu adalah perintah Allah, maka setan itu dilempar oleh Nabi Ibrahim dengan menggunakan batu 7 kali. Bahkan godaan setan itu pun diulang sampai 3 kali. Akhirnya Nabiullah Ibrahim juga melempar sampai 3 kali. Itulah sekarang yang menjadi syariat bahwa setiap haji yang melaksanakan ibadah haji harus melempar jumroh, ula, wusta, akobah. Itu adalah sejarah daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam disuruh menyembelih putranya. Alhamdulillah hadirin para bapak, ternyata perintah itu betul-betul dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim. Dan Nabiullah Ibrahim di Mina sana ditidurkan. Nabi Ismail merintah kepada ayahnya, asalah lading yang akan menyembelih dipakai untuk menyembelih saya biar nanti tidak lama menyebabkan sakit. Ternyata setelah Nabi Ibrahim betul-betul melaksanakan, Allah menyuruh malaikat Jibril dengan membawa domba yang sangat besar sekali sebagai pengganti daripada Nabi Ismail. Karena ketaatan Nabi Ibrahim pada Allah, walaupun anaknya disuruh menyembelih, disembelih. Itulah Allah memberikan pujian, akhirnya diberikanlah ganti dengan domba yang sangat besar sekali. Akhirnya domba itu disembelih. Pada saat menyembelih itu, malaikat Jibril melantunkan kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menyauti La ilaha illallah, Allahu Akbar. Yang terakhir Nabi Ismail, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu adalah awal daripada takbir yang selama ini dikumandangkan oleh umat Islam sedunia. Setiap Idul Fitri dan Idul Adha adalah berasal dari penyembelihan Nabi Ibrahim kepada putranya itu. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, Nabiullah Ibrahim adalah orang yang sangat dermawan sekali. Pada saat Idul Kurban, setelah diperintahkan Allah itu, Nabiullah Ibrahim adalah mungkin satu-satunya manusia yang berkorban paling banyak di antara orang-orang se-Indonesia, bahkan mungkin sedunia. Nabiullah Ibrahim menyembelih korban kambing dengan jumlah 3.000 kambing disembelih untuk berkorban. Itu Nabiullah Ibrahim. Kalau kambing itu, satu kambing berharga sekitar 3 juta, dikalikan 3.000 adalah sudah kurang lebih sekitar 3 miliar. Tidak hanya itu, Nabiullah Ibrahim menyembelih korban berupa sapi sejumlah 300 ekor sapi, 1.000 domba, 300 ekor sapi disembelih Nabiullah Ibrahim. Kalau sapi itu sekarang berharga 20 juta kali 100 kali 1000 kali 300, maka jumlahnya sudah menjadi 6 miliar. Begitu juga tidak hanya sapi, Nabiullah Ibrahim menyembelih unta sejumlah 100 unta. Kalau 100 unta diberi harga 40 juta, maka kurang lebih sekitar 4 miliar. Jadi total keseluruhan kalau dinilai dengan uang pada saat ini mungkin korban beliau adalah bernilai 13 miliar. Karena cintanya kepada Allah, seberapapun jumlah harta yang dimiliki, maka akan dikorbankan demi taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kula panjenengan sedaya? Apakah kita mampu berkorban sebanyak itu? Beli satu kambing saja kita kadang-kadang masih belum mampu. Atau ada juga di antara kita yang sudah mampu untuk membeli satu ekor kambing, tapi karena cintanya kepada dunia mengalahkan cintanya kepada Allah, akhirnya tidak mau berkorban. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, inilah khutbah singkat yang kami sampaikan pada Idul Adha kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kula panjenengan sehingga kita akan lebih mencintai kepada Allah daripada dunia yang kita miliki. Alhamdulillahirabbil alamin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات الحكيم وتقبل منا منكم تلاوة إنه السميع العليم وقل رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الرحمن أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في كتاب القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فذكروا واذكروا الله ذكرا كثيرا ولذكر الله أكبر.